bisa jalan-jalan ke Padang. Dari dulu saya cuma kenal makanannya. Karena orang Padang ini di mana-mana terkenal dengan rumah makan Padang atau Minang. Dan sekarang baru makan masakan Padang yang asli. Kalau yang di luar Padang itu masakan Padang swasta. Yang di sini ini masakan Padang negeri. Pasti lebih berkualitas daripada yang swasta. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di Indonesia juga umat Islam di mana-mana akhir-akhir ini banyak menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, menghadapi ujian. Fitnah akhir zaman. Apa ujian dan tantangan itu? Ujian dan tantangan itu adalah fitnah yang merusak terhadap ajaran agama. Dulu sejak awal Islam ini disebarkan ke Indonesia, sejak awal mula adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus jawal. Sejak kapan Islam itu masuk ke Indonesia? Sebagian ulama mengatakan di dalam kitab-kitab sejarah, bangsa kita ini yang merupakan rumpun bangsa Melayu. Orang Minang, orang Aceh, orang Melayu, orang Jawa, satu rumpun Melayu. Itu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita sejak masa-masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bangsa kita ini sudah masuk Islam, walaupun masih sedikit. Kemudian bangsa kita ini penyebaran Islam itu besar-besaran, semakin luas, kira-kira 600 tahun kemudian pada abad ke-6 Hijriah. Itu proses islamisasi bangsa kita secara besar-besaran. Sudah semakin ramai, semakin banyak. Sampai akhirnya bangsa Indonesia ini Islamnya menempati ranking pertama di dunia. Karena umat Islam dulu 95%. Entah sekarang tinggal berapa persen itu. Apa 90 atau. Tapi memang luar biasa. Bangsa kita ini memang 95% atau 90% umat Islam. Umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Salah satu yang terbesar. Nah, ada pertanyaan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia ini berbeda dengan proses penyebaran Islam di daerah-daerah lain di dunia, terutama di Jazirah Arab dan sekitarnya. Apa perbedaannya? Bangsa-bangsa lain di dunia penyebaran Islam itu melalui pendekatan militer, melalui perang. Umat Islam mengirimkan tentara, dikirim pada kerajaan-kerajaan sekitar, diajak masuk Islam, gak mau diperangi. Itu negara-negara lain. Di Indonesia ini proses islamisasi tidak begitu. Tapi bagaimana? Kebanyakan itu pendekatan budaya, pendekatan adat istiadat. Para ulama yang berdakwah datang ke sini, ada yang datang sambil berdagang. Sebenarnya tujuannya bukan berdagang. Apa tujuannya berdagang ke sini? Berdagang itu hanya sambilan, tetapi nanti mengajak masyarakat masuk Islam. Dan raja-raja di kepulauan Jawa itu dulu meliputi Sumatera. Karena Sumatera dengan Jawa itu kumpul.
Bahkan kawasan Nusantara, ya, kawasan Nusantara ini diistilahkan di kitab-kitab klasik itu Jawa. Walaupun sekarang Jawa khasnya Pulau Jawa. Dulu sebagian raja-raja di Nusantara, kalau ada pedagang Arab datang berdagang ke sini sambil berdakwah, itu senang. Mengapa? Karena juga membantu kepada masyarakat setempat. Dan raja-raja di Nusantara, sebagian raja dulu memberikan persyaratan kepada para pedagang Arab yang datang ke sini sambil berdakwah. Apa syaratnya? Harus menikah dengan penduduk lokal. Kamu boleh jualan di sini, tapi harus punya istri di sini. Nah, orang-orang Arab ini kalau kewajibannya menikah pasti senang, karena ini kewajiban yang menyenangkan. Dalam sebagian kitab, ya, salah satu kitab karangan Syekh Dr. Nuruddin Aitir, entah beliau dari mana sumbernya, sebagian penguasa dulu begitu. Nah, Islamisasi bangsa kita ini prosesnya memang kebanyakan melalui pendekatan budaya. Salah satu budaya bangsa kita yang paling kental, bangsa Indonesia ini apa? Budayanya yang paling kental. Yang paling kental itu adalah budaya memberi makan. Bangsa kita ini memang suka memberi makan. Mengapa senang memberi makan? Karena negara kita ini kan negara subur. Tidak seperti negara Timur Tengah. Karena subur, curah hujan luar biasa. Saya ini mulai berangkat dari Jakarta, di atas langit itu banyak mendung, turun hujan terus sampai kedinginan sekarang ini. Cuma untungnya setelah masuk ke masjid, karena banyak orang, lumayan agak hangat. Tadinya dingin. Nah, karena curah hujannya ini memang cukup, negara kita ini negara subur. Pepohonan, tanaman, tumbuh-tumbuhan subur. Kemudian sungai-sungai banyak ikannya, lautan kaya dengan ikan. Produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah. Karena produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah, bangsa kita ini bangsa yang senang makan. Karena bangsa kita ini senang makan, bangsa kita ini senang bikin acara makan-makan. Ini budaya memang. Anaknya lahir selapanan, kalau di Jawa selapanan. Menikah ngasih makan orang. Nanti istrinya hamil dapat, kalau orang Jawa entah di sini, hamil dapat 4 bulan ngasih makan orang. Dapat 7 bulan makan lagi. Nanti lahir dapat 40 hari selapanan makan lagi. Waktunya bayi umur 7 tahun, 7 bulan turun ke tanah ngasih makan lagi. Nanti kakeknya meninggal dunia ngasih makan orang. Ini bangsa kita ini memang suka memberi makan. Nah, ketika para ulama Timur Tengah datang berdakwah ke sini, tradisi-tradisi seperti itu dibiarkan tetap berjalan. Mengapa dibiarkan? Ya karena Islam memang tidak anti budaya. Islam itu tidak anti tradisi. Islam itu dapat bersenyawa sejalan dengan tradisi selama tidak dilarang di dalam agama. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Al-Quran memerintahkan Rasulullah SAW, ambillah sifat pemaaf. Wa'mul bil urfi, suruhlah orang melakukan uruf. Uruf ini artinya apa? Kata para ulama, wal muradu bil urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Uruf ini maksudnya hal-hal yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi di antara mereka. Artinya apa? Al-Quran memerintahkan Rasulullah SAW agar menyuruh umatnya menjalankan tradisi yang baik. Berarti kalau begitu agama tidak anti tradisi. Karena perintah Al-Quran seperti itu, maka Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak lepas dari pendekatan tradisi. Kita ini kalau belajar
agama di pondok-pondok atau di Al-Azhar atau di mana, belajar hadis, belajar fikih, nanti banyak dijumpai hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari tradisi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya akikoh. Di sini akikoh disebut apa kalau orang lahir itu? Sama ya? Akikah. Akikah itu asalnya tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah ketika anaknya lahir, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya cewek, perempuan sembelih kambing 1. Karena orang Arab lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, setelah kambing disembelih, ini tradisi Arab. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan pada rambut dan badan bayi. Itu namanya akikoh. Jadi darahnya diusapkan. Ketika Rasulullah SAW diutus menyebarkan Islam, akikoh tetap dijalankan. Cuma mengusapkan darah kambing pada rambut dan badan si bayi tidak boleh. Akikoh tetap jalan. Mengapa gak boleh? Karena itu tidak ada gunanya. Mengusapkan darah pada badan gak ada gunanya. Dan darah ini perkara najis. Orang mengotori dirinya dengan perkara najis tidak boleh. Walaupun bajunya sendiri, nyuci sendiri, tapi dikasih barang najis gak boleh. Orang itu harus selalu berusaha bersih. Sedangkan akikoh tetap jalan. Mengapa? Akikoh ini tradisi yang baik. Buktinya baik. Kita ini kalau sudah lama gak makan kambing, mau beli kambing gak ada uang, tiba-tiba dapat undangan dari tetangga. Setelah dibaca undangannya akikoh, pasti dalam pikiran ini kambing ini, karena akikoh. Begitu dilihat nama bayinya ternyata laki-laki. Wah, setelah dibaca lagi ternyata bayinya laki-laki kembar lagi. Berapa kambingnya ini? 4. Berarti ini, wah ini benar-benar mantap. Berarti kalau begitu akikoh ini tradisi yang baik. Karenanya tetap jalan. Contoh lagi ya, ajaran di dalam agama yang diambil dari tradisi sebelumnya. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu awalnya dari tradisi Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ternyata Yahudi mau puasa Asyura. Karena orang Yahudi mau puasa Asyura, Rasulullah tanya, "Mahadza, ada apa ini kamu kok puasa Asyura? Apa ini kok puasa?" Apa jawaban Yahudi? Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik kita puasa. Loh, mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun. Pada hari ini, hadza yaumun najjallahu bani Israil. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel. Wa aghraqa Fir'aun wa junudahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Fasamahu Musa syukron lillah. Karena hari Asyura ini hari yang penting, hari yang baik, kemenangan Bani Israel, setiap hari Asyura Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Karena Musa seorang nabi, aku juga seorang nabi. Fasamahu wa amaron nasa bisyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Rasulullah berdakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya, yaitu puasa Asyura.
Rasulullah gak langsung menyalahkan tapi puasa. Ini seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah itu bersabda kepada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu Bani Israel gak akan hilang. Kalau kamu ketika Yahudi berpuasa Asyura untuk mengenang hari kemenangan bangsa kamu, setelah masuk Islam masih puasa. Ini aku berpuasa, para sahabat berpuasa. Ini namanya dakwah melalui pendekatan budaya. Karenanya Islam itu tidak anti budaya, Islam tidak anti tradisi. Kalau ada orang bilang gak boleh ikut tradisi, ini berarti orang ini tidak pernah ngaji. Ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, jangan ikut tradisi. Berarti orang ini tidak faham isinya Al-Quran, tidak faham isinya kitab-kitab hadis. Gak faham ini. Tradisi itu ada ayat Al-Qurannya, juga ada hadisnya. Nah, bangsa kita ini budaya yang paling banyak itu budaya makan-makan. Budaya makan ini luar biasa. Saya barusan sebelum turun ke sini kasih makan. Setelah dibuka, ini kalau di luar namanya masakan Padang, tapi tadi namanya bukan. Apa namanya lupa, tapi bukan Padang. Dan ada kuenya. Kuenya ada berapa macam tadi? 5 macam. Ini budaya. Dan ini tradisi makan-makan ini oleh para ulama memang dilegalisir, tetap dilestarikan. Mengapa? Tradisi makan-makan ini bukan sesuatu yang melanggar ajaran agama. Ini tradisi sangat islami, tradisi makan-makan. Kita ini ada apapun ngasih makan. Kita ini jangankan senang, susah ngasih makan orang. Keluarga meninggal ngasih makan orang. Mengapa? Ya karena bangsa kita ini karakternya baik. Senang ngasih makan, susah ngasih makan.